Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamu ni'am. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah sama berbahagia. Di hari Jumat kali ini, marilah kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kepadanya. Kesyukuran kita jemaah berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik atau saat sekarang ini Allah masih memberikan umur panjang kepada kita sekalian. Ini adalah merupakan suatu bentuk kesyukuran kita sepanjang hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin, menyertai di dalam kehidupan kita sehingga bisa beraktivitas atau melakukan suatu kegiatan di dalam kehidupan kita ini, khususnya sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita sampai seterusnya kita mendapatkan suatu petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah, tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di kesempatan berbahagia ini, izinkanlah kembali membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul meraih keutamaan sholat 5 waktu. Kaum muslimin rahimakumullah, seperti halnya kita sudah ketahui bersama dan kita sudah jalani bersama insyaallah bahwa kurang lebih 3 bulan ini kita sudah ditinggalkan bulan suci Ramadan, terus menuju bulan Syawal, dan alhamdulillahirabbil alamin di penghujung bulan ini masih kita berada di dalam bulan Zulkaidah. Ketiga bulan ini jemaah Jumat yang berbahagia semuanya mempunyai keutamaan untuk kita semua terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah Jumat yang berbahagia, memang kita ketahui bersama waktu itu adalah merupakan suatu kehidupan. Menyia-nyiakan waktu itu berarti menyia-nyiakan kehidupan dalam diri kita. Bagaimana caranya jemaah Jumat yang berbahagia agar kita tidak termasuk di dalamnya menyia-nyiakan kehidupan ini? Maka salah satu di antaranya jemaah Jumat yang berbahagia, kata Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan dalam surah Al-Syariat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala,
kecuali untuk menyembah atau mengabdi kepada Aku. Ini adalah merupakan suatu bentuk kewajiban di dalam kehidupan kita. Namun di dalam kehidupan kita ini, ketika kita melaksanakan kewajiban ini, harus betul-betul diperhatikan ketetapan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, terutama waktu sholat, ataupun kita hubungkan dengan waktu-waktu atau kegiatan yang lain. Salah satu contoh jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan berbahagia ini kita melaksanakan insyaallah tepat pada waktunya sholat Jumat secara berjamaah. Tapi jangan sampai jemaah yang berbahagia di dalam kehidupan kita ini sering terjadi. Beberapa masjid kita lihat, kita perhatikan, ketika ada keluarga kita meninggal dunia, di waktu itu, apakah waktu zuhur atau waktu azhar? Nah, ini adalah merupakan kekeliruan sesungguhnya yang perlu kita luruskan. Apa itu jamaah yang berbahagia? Terkadang kalau ada keluarga kita meninggal dunia, apalagi misalnya keluarga meminta untuk disolatkan di masjid, maka itu waktu sholat fardu, sesudah itu baru disolatkan sholat jenazah ataupun sholat asar. Saya melihat jemaah Jumat yang berbahagia, ada beberapa tempat ini belum waktu sholat, waktu azan itu sudah dikumandangkan dan sudah melaksanakan sholat secara berjamaah karena dilaksanakan di masjid. Apa penyebabnya yang berbahagia itu? Karena ada keterburu-buruan. Katanya harus cepat-cepat kita mensolatkan sholat jenazah, yang menyebabkan jemaah yang berbahagia belum waktunya sudah melaksanakan sholat fardu. Bahkan melaksanakan sholat fardu tidak ada lagi zikir, langsung berdiri dan tidak ada juga doa. Padahal jemaah Jumat yang berbahagia, kedua-duanya ini ada merupakan suatu kewajiban. Sholat fardu adalah merupakan suatu fardu ain. Sementara kewajiban kita sebagai seorang muslim ini adalah ketika ada keluarga kita meninggal dunia, itu merupakan suatu fardu kifayah. Kewajiban kita untuk melaksanakannya kaum muslimin rahimakumullah ketika kita berada di kampung itu. Nah, kalau demikian jemaah yang berbahagia kita tidak luruskan dan membudaya di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah menikmati daripada kemuliaan apa yang kita ambil ketika kita meninggalkan waktu sholat tepat pada waktunya. Karena di sana ada kemuliaan-kemuliaan yang kita dapatkan manakala kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Kata Allah Subhanahu wa taala pertama yang dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 31 itu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Muhammad, jika kamu mencintaiku, ikutilah aku. Niscaya Allah akan menyayangimu dan mengampuni suatu dosa-dosamu. Jamaah yang berbahagia, kewajiban ini sholat fardu adalah merupakan perintah Allah sekaligus adalah merupakan suatu sunnah Rasul. Karena kita mengikuti sunnah Rasul, insya Allah melaksanakan tepat pada waktunya, maka kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu, beliau Nabi kita Muhammad SAW yang kita cintai ini, tidak ada dosa di dalam kehidupan
telah meninggalkan dunia yang tercintai, tapi dia tetap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 70 sampai 100 kali. Itu setiap hari. Bagaimana dengan kita jemaat yang berbahagia? Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan juga kepada kita sekalian, Rasulullah SAW bersabda untuk kita semua, barang siapa yang melaksanakan sholat fardu secara berjamaah tepat pada waktunya dan dilaksanakan secara ikhlas, maka dosanya akan berguguran sebagaimana gugurnya daun-daun dari pepohonan. Kalau kita melihat jamaah yang berbahagia, pernah kita melihat daun-daun yang jatuh dari pohonnya seperti begitu model daripada dosa yang kita miliki ketika kita melaksanakan sholat fardu tepat pada waktunya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama, jamaah yang berbahagia. Yang kedua, ketika kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya ini, kata sahabat Utsman bin Affan, beliau berkata, di hari kiamat nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, kita akan mendapatkan suatu kemudahan. Kemudahan apa jamaah Jumat yang berbahagia? Ketika kita meniti sirah di hari akhir nanti, maka kita sangat dimudahkan. Bahkan ada beberapa penjelasan dalam hadis, orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya bagaikan kilat sudah sampai di sana. Ini adalah merupakan luar biasa jemaah yang berbahagia, manakala betul-betul ikhlas sengaja melaksanakan tepat pada waktu kita melaksanakan sholat fardu ini. Apalagi jemaah yang berbahagia kita rasakan kalau kita senantiasa membiasakan seperti ini, bukan cuma sholat Jumat, sholat asar, bahkan seluruh sholat fardu 5 waktu itu ditambah dengan sholat sunnah lainnya, maka kita mendapatkan suatu pahala yang besar, yang luar biasa. Bahkan telah dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada kita semua, ketika kita datang di masjid, tentu kita berada di posisi saf yang pertama, dan insya Allah bukan berada di posisi saf yang paling terakhir manakala kita cepat datang di masjid. Nah, orang jamaah Jumat yang berbahagia cepat datang di masjid dan menempati saf pertama, kata Rasulullah SAW, kendati pun akan diundi setiap jamaah, karena di sana banyak sekali pahala yang didapatkan bagi orang-orang yang melaksanakan sholat tepat di saf yang pertama. Ini merupakan hakikat hikmah yang sangat luar biasa jamaah yang berbahagia, yang harus tetap kita sampaikan kepada seluruh keluarga kita, sahabat kita, teman kita, dimanapun kita berada, bahwa jangan lupa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Semua aktivitas kita tinggalkan. Kalau kita melaksanakan aktivitas misalnya di kebun atau di kantor secara berlangsung, tiba-tiba misalnya ada azan, tentu harapan kita semua untuk meraih daripada hikmah ini, maka kita tinggalkan dan menuju ke masjid melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jamaah yang berbahagia, apalagi yang kita dapatkan daripada hikmah ketika kita melaksanakan sholat fardu tepat pada waktunya, kata Rasulullah SAW, ini adalah merupakan suatu bentuk kesabaran untuk kita, melatih kesabaran yang ada dalam diri kita, bahwa ketika kita melaksanakan sholat ini menandakan bahwa ada suatu pengendalian diri,
sehingga menyebabkan kita untuk datang di masjid. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah disempurnakan pahalanya tanpa batas, karena mereka sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah salat fardu tepat pada waktunya. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri, dan dapat diambil mana yang terbaik untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.